Assalamualaikum Pak Bayu. Iya, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, wabarakatuh. Insya Allah. Alhamdulillah kita bisa ketemu di ruang Zoom. Alhamdulillah. Bisa ketemu lagi Pak Bayu ya. Insya Allah bisa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'dah. Eh, apa kabar Pak Bayu? Sehat? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah. Insya Allah. Pagi ini kita bertemu dalam rangka dialog coaching dalam rangka membantu proses pendampingan 1 tahun ke depan yang merupakan tugas kami dalam rangka memetakan komitmen perubahan Pak Bayu sebagai kepala madrasah. Nah, dialog coaching ini dalam rangka untuk mengetahui bagaimana Pak Bayu sebagai kepala madrasah memiliki kesadaran, merefleksi dan bagaimana Pak Bayu memiliki kapasitas pemimpin perubahan. Nah, diskusi kita ini oleh Pak Bayu ya. Yang pertama, eh, apa yang menjadi kelebihan dan kelemahan di madrasah Pak Bayu? Baiklah, saya akan sedikit menjawab pertanyaan dari Bapak Hanafi. Kalau untuk kelebihan, memang kita dari kepala sekolahnya, alhamdulillah saya sendiri itu sudah selesai melaksanakan eh, studi atau masa studi strata 2 atau S2, alhamdulillah. Dan untuk guru-guru ini alhamdulillah itu mayoritas dari guru-guru kita itu masih tergolong muda. Jadi rentang rentang eh, usianya mungkin dari kelahiran 94 sampai ke 2000-an seperti itu. Nah, itu untuk kelebihan mungkin dari sisi guru. Nah, selanjutnya mungkin kelebihan yang lain, alhamdulillah kita dari dari MA Soleh Al Mubarak sendiri, kita alhamdulillah mempunyai pembina, mempunyai yayasan yang mana beliau ini memang concern dalam eh, kependidikan. Jadi untuk kemajuan pendidikan di daerah kami, khususnya di daerah Tunggal Ulu, jadi memang beliau ini memang memperhatikan dan kami untuk apapun kebutuhan kami, insya Allah selalu beliau butuhkan, selalu beliau berikan. Tapi itu jadi kami masih dalam satu lingkup yayasan bersama MTS Soleh Al Mubarak. Nah, dan untuk MA-nya sendiri, Madrasah Aliyah sendiri memang kami baru buka di tahun ini, Bapak. Dan harus banyak belajar dan masih kekurangan. Untuk gedung sendiri, untuk gedung dan kelas, kami masih ditempatkan oleh yayasan itu masih jadi satu dengan MTS. Hmm. Nah, karena untuk gedung sendiri itu masih masa proses pembangunan. Insya Allah tahun depan kita sudah pisah gedungnya dengan gedung utama MTS. Karena
Di sisi lain kita pasti terjadi penambahan kelas. Dari kelas 10 pasti akan ada nanti kelas 11 dan kelas 10 juga berarti minimal menambah satu kelas. Dan MTS pun, dari MTS memang untuk peminatnya banyak Bapak dari MTS, karena Masya memang Allah. dari yayasan itu membuat bagaimana anak ini sekolah. Jadi walaupun kita swasta tapi kita free dalam SPP seperti itu. Oh, jadi Nah, untuk pre SPP-nya, anu, Pak ya? nggih, untuk SPP free. Kalau boleh tahu di kelas 3 MTS berapa siswanya sekarang? Kalau sekarang untuk kelas 3 MTS berkisar 40 Oh, Masya siswa Allah. dan siswi. Hmm. Hmm. Memang paling banyak itu di kelas 7 Bapak. Kelas 7 itu ada 8 rombel, ada 4 rombel, dan itu lebih dari 25 setiap rombel. Oh, Masya Jadi Allah. kalau bisa Hmm. diperkirakan mungkin 100 lebih siswanya untuk kelas 7 saja. Itu mungkin untuk kelemahan ya tadi, untuk kelemahan kita memang untuk sementara ini memang belum ada eh, gedung sendiri yang memfasilitasi guru dan memfasilitasi murid terutama dalam proses belajar, karena kita masih eh, apa ya, masih bisa dibilang anak apa, anak bontot, bukan anak bontot, anak anak inilah, anak yang di apa namanya, kalau bahasa kita itu anak bawang lah, masih dia anak bawang kan gitu. Jadi seperti itu. Eh, dari poin yang Bapak sampaikan tadi kan terkait ada kelebihan, kemudian kelemahan. Nah, bagaimana Pak Bayu mengantisipasi kelebihan dan kelemahan itu? Untuk dari kelebihan sendiri ya, kelebihannya kita produktivitaskan guru-guru. Memang kita untuk guru yang satmikal, memang satminkal untuk MA itu hanya 4 Bapak. Ada Mhm. satu kepala MA, Mhm. satu wali kelas, Mhm. satu operator. Mhm. Karena operator ini yang saya bilang kemarin sama Bapak, operator saat kita itu satu untuk satu yayasan. Jadi untuk Mhm. MI, MTS, dan MA. Jadi Mhm. bekerjanya seperti itu. Nah, dan yang satu ada guru Mhm. yang memang beliau ini pendidikannya sebenarnya pendidikan fisika. Tapi Mhm. karena memang untuk MA itu cuma hanya satu kelas, jadi kita bebankan untuk eh, yang berkaitan dengan rumpun pelajaran MIPA seperti matematika, fisika, kimia, dan biologi. Seperti itu, Mhm. Bapak. Iya, tadi terkait ini kekuatan ya, kelebihan. Mungkin ke depan ini kan membludak ini siswanya pasti itu. Kalau saya lihat Nggih. dari perkembangannya baru baru saja berdiri, tapi siswanya udah lumayan banyak tuh. Tambah lagi nanti 2 tahun ke depan itu menunggu yang 8 kelas tadi itu Pak Bayu. Nggih. Berapa? 4 kelas kan? 4 kelas, nggih. Nah, itu 2 tahun lagi itu menunggu itu pasti paling tidak kalau untuk kelas 10 itu 3 lokal lah atau 2 lokal kan. Nah, Nggih, nggih. bagaimana untuk mengantisipasi itu dari pihak yayasan gitu. Dari pihak ini sebagai Bapak Bayu sebagai kepala madrasah. Kalau untuk dari pihak kepala madrasah, mungkin ya kita akan mengajukan memang yang guru-guru yang berkompeten. Seperti ada memang seperti nanti kan di kelas 11 itu sudah ada pemilihan. Pemilihan anak ini maunya condongnya ke mata pelajaran apa, seperti yang kemarin dijelaskan sama Pak Rudi nggih. Pak Pak Heri, Wakibi. Pak Heri. Iya, Pak Heri, Ah, Pak nggih. Wakibi ya.
Nah, itu. Dan insya Allah juga dalam ke depan ini, bulan-bulan ke depan ini kita akan meminta, karena kita tidak bisa sendiri, Bapak. Kita harus berkonsultasi juga dengan yayasan, karena Ya. kita masih di bawah yayasan. Jadi kita minta persetujuan apa saja guru yang kita butuhkan. Terutama untuk sekarang, kalau guru PAI itu masih sharing dengan guru yang ada di MTS. Nah, untuk guru PAI, karena PAI-nya di sini sendiri itu ada 6 guru. Jadi memang satu khusus untuk MA, yaitu Ibu Amel, Ibu Kamalia. Ini mengampu 2 materi eh, untuk yang PAI. Yang pertama mengampu Quran Hadis, dan yang kedua mengampu pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, memang ke depannya memang pasti dan tidak bisa kita tolak, pasti akan ada perekrutan guru baru. Tapi kita meminta juga kepada yayasan bagaimana solusinya. Karena kita tidak bisa serta-merta memutuskan sendiri, Bapak. Iya, Kalau iya, di yayasan harus iya. sepersetujuan. Iya. Hmm. Ah, kita lanjutkan ya Pak ya. Bagaimana Pak Bayu itu menyusun program kegiatan? Tadi kan kita sudah kelebihan, ada kelebihan, ada kekuatan, kemudian ada kelemahan. Bagaimana Pak Bayu menyusun program kegiatan sekaligus penganggarannya? Setelah tadi kan Pak Bayu sudah bisa menganalisis kelebihan, kelemahan. Sudah mendapatkan bantuan bos tidak Pak Bayu? Untuk tahun ini belum, Bapak. Insya Allah kemarin diarahkan oleh Bapak Kasih Madrasah itu mungkin di tahun depan mungkin akan mendapat bantuan itu. Tapi mau bertanya Bapak, sebenarnya apakah, kan saya dengar-dengar itu ada minimal siswa untuk mendapatkan dana bantuan BOS. Apakah itu benar atau bagaimana? Sejauh itu, sejauh ini saya belum, untuk yang terbaru saya belum dapat gambaran sih. Tapi kalau dulu saya Mm-mm. pernah jadi kepala madrasah dulu saya ingat. Itu kalau misalnya di bawah 60 kalau tidak salah zaman dulu tuh tetap dihitung nilainya sama begitu. Dulu waktu saya pernah jadi kepala madrasah. Hmm. Kalau sekarang Mm-mm. ini saya belum mempelajarinya itu Pak Bayu terkait dengan Oh iya, siap. karena kan udah mengelola dana bos kan. Tapi Iya, saya iya. coba pelajari nanti dan saya akan infokan dengan Pak Bayu. Saya kemana bagaimana Madrasah Soleh Al Mubarak sesegera mungkin lah mendapatkan bantuan bos kan agar Iya. bisa apa ya eh, ya bisa dipergunakan dengan segera untuk operasional madrasah gitu. eh ada nggak pertimbangan Pak Bayu? Sekarang kan belum ada bantuan itu. Terus apa langkah-langkah Pak Bayu terkait dengan ya misalnya gaji operasional madrasah, mungkin biaya listrik, gaji lah khususnya untuk teman-teman kita sebagai guru kan? Langkah yang Kalau sekarang Pak Bayu lakukan apa? kalau untuk gaji, Bapak, kita Mhm. memang diarahkan dari yayasan untuk membuat laporan mengajar. Nanti berapa jam, nanti itu Mhm. pihak yayasan yang memberikan insentifnya. Jadi kami tidak ber apa namanya, tidak berhak seperti itu. Jadi kita hanya melaporkan, oh ini kita punya jam sekian kepada yayasan, nanti yayasan yang akan memberikan insentif tersebut kepada guru-guru. Hmm. Untuk sementara seperti itu. Wah, sudah mapan yayasannya itu Pak Bayu. Alhamdulillah. Udah ini berarti Karena aset ya, aset yayasan itu luar biasa berarti. Bisa iya apa? Bapak, Alhamdulillah. Dari Hmm. ya donatur-donatur dari yayasan, saya tidak begitu tahu Bapak ininya seperti Hmm. apa yayasan.
Masya Saya Allah. hanya ditugaskan menjadi kepala, mengatur anak-anak, ya sudah Oh, seperti itu. ya mungkin ini pertanyaan saya ini itu kan terkait dengan ini Pak, yang tadi terkait dengan Ya, operasional sekolah, mungkin bantuan yang sifatnya bantuan dari pemerintah ya. nggih, Mungkin saya tidak bisa mempertanyakan ini Kak Bayu yang terkait tadi gitu. Tapi nggih. sudah saya dapat gambaran jawabannya. Mungkin yang terakhir nih Pak Bayu, saya ingin mengetahui terkait dengan program Pak Bayu sebagai kepala madrasah, setidaknya 3 tahun terakhir, tapi 3 tahun itu belum diangkat ya. Nggih. Selama ini Pak Bayu, saya kepingin tahu jika dibandingkan dengan program sebelumnya, dengan program yang sekarang, kemudian apa yang akan Pak Bayu lakukan untuk tahun 2024 ini gitu. Adakah yang berbeda di tahun 2023 mungkin ekspektasi Pak Bayu yang harus Pak Bayu selesaikan, yang sudah Pak Bayu selesaikan ini terkait dengan izin, kemudian mengusahakan bagaimana madrasah bisa mendapat bantuan operasional, kemudian kurikulum, kemudian yang terutama tadi bagaimana SDM kepala madrasah sudah menyelesaikan strata S2-nya. Itu salah satu apa namanya? eh, performa apa yang sudah dicapai ya di madrasah. Kalau Pak Bayu jurusannya apa? S2-nya? Saya pendidikan bahasa Arab, Bapak. Oh, Masya Allah. Saya pengennya Pak nanti di Madrasah Soleh Mubarak itu mengirim peserta KSM ya Pak Bayu ya tahun ini ya. Nggih. Kalau yang MTS sudah mengirim, Bapak, cuman yang sudah mau Dapat Pak. mengirim dan sudah dipersiapkan. Kalau yang Oh, MA sepertinya belum, Bapak. tahun ini kita kirim ya. Tinggi tahun ini insya Dengan Allah. saya lihat dengan kekuatan kepala madrasah Pak Bayu sebagai wah Masya Allah ini staf sebuah syarat karena soal-soal KSM itu kan terintegrasi dengan seluruh Nggih. mapel, terutama hampir salah satunya ada soal-soal yang berkaitan yang terintegrat dengan bahasa Arab. Jadi saya kira SDM kualitas gurunya sangat mumpuni tahun ini kalau bisa mengirim SKSM. Dia mudah-mudahan sampai nasional kan? Ya, Nggih, nggak amin. tahu dari sana nanti. Kemarin kan ada satu orang sampai nasional itu dari tempat kita Nggih. dari Tanjak Barat, Pak Swasis Nggih. matematika. Jadi kalau bisa nanti dari Soleh Al Mubarak. Oke, tadi pertanyaan dari Pak Bayu, boleh silakan. Terkait dengan program Pak Bayu, apa yang berbeda sih dari 2023 yang sudah berjalan, kemudian apa yang akan Pak Bayu lakukan di tahun 2024? Untuk program, karena saya memang masih baru, Bapak, jadi saya Hmm. masih menyesuaikan. Yang pertama, kemarin kita membuat jadwal pelajaran. Memang jadwal pelajaran itu kita meminta dari ada contoh rujukan jadwal pelajaran dari MAN 1. Nah, tapi tidak semerta kita ambil semua. Jadi setelah saya baca lagi, saya telaah lagi dan kemarin sudah diarahkan sama Bapak Muhammad Siddiq itu untuk implementasi kurikulum Merdeka. Itu saya Oh, baca dokter, lagi dokter dan Sidik ya, Pak? nggih, Dokter Sidik. Oh, oke. Ya. Ini terus lanjut, Pak. itu saya pelajari dan saya baca lagi baru saya tentukan oh ternyata kemarin sempat berdebat sebenarnya dengan orang yayasan karena Mm-mm. mereka sudah mulai menanyakan kalau kurikulum sebelumnya kan itu penjurusan sudah dimulai dari kelas 10. Tapi setelah saya baca implementasi kurikulum Merdeka ternyata belum. Dan Jadi itu Mas CF saya ya. arahkan ini supaya ya memang belum Bapak untuk kejuruan memang belum. Saya indikan ke pihak yayasan. Nanti kejuruan itu nanti di kelas 11. Nah, untuk program yang kemarin, untuk semester kemarin, itu kita baru ekstrakurikuler itu baru satu Bapak, yaitu atas arahan dari Bapak Yayasan, pembina yayasan dan pengawas yayasan itu ekstrakurikuler komputer atau informatika. Nah, itu dilaksanakan di hari Sabtu untuk yang semester kemarin, Bapak. Ya. Nah, terus ada juga pembiasaan yang memang itu saya inisiatif sendiri
yaitu setiap pagi anak-anak itu sebelum membaca doa itu membacakan surat Al-Waqiah bersama guru mata pelajaran yang hari itu jam pertama. Jadi pembiasaan itu. Jadi ada literasi Al-Qur'annya sebelum memasuki pelajaran. Nah, setelah itu eh, waktu zuhur juga kita mobilisasi anak-anak untuk apa namanya? Untuk sholat zuhur berjamaah. Karena alhamdulillah di MTS, di gedung MTS ini ada musolanya, Bapak. Cuman kalau bisa dibilang muat untuk anak 200, karena MTS itu sudah 200 siswa, itu tidak muat. Jadi kita harus nunggu kloteran. Kloteran selanjutnya baru kita sholat. Nah, setelah itu untuk yang program yang sekarang itu ada penambahan ekstrakurikuler, yakni pramuka. Nah, namun memang belum ada izin gudegnya. Nah, mungkin antara target saya kalau tidak sekarang atau di semester depan itu gudeg sudah bisa diinikan supaya anak-anak ini sebenarnya senang sama pramuka, Bapak. Iya, ya. Jadi mereka banyak yang senang sama pramuka Iya. dan Yuk. itu hampir mayoritas. Jadi memang Iya. saya wajibkan di kelas 10 itu wajib untuk ikut pramuka dan ekstra komputer. Nanti di kelas 11 itu pramuka sudah tidak wajib, tapi bagi yang berminat saja. Ya, bagus, Pak. Terus untuk ke depan rencana di kelas 11 nanti rencananya akan kita buat OSIM. Sudah mulai kita buat OSIM di kelas 11 karena kalau menurut saya waktu ideal untuk anak itu berorganisasi ada di kelas 11. Kalau di kelas 12 itu sudah tidak ideal lagi karena mereka harus banyak mempersiapkan untuk kecakapan diri mereka, baik itu dari akademik maupun non-akademik, belum lagi dan lain sebagainya, belum menghadapi ujian akhir madrasah dan lain sebagainya. Itu nanti terlalu memberatkan mereka. Berdasarkan pengalaman juga, Bapak, jadi ya saya juga pernah di pondok, jadi ya saya tahu kapan masa-masa sulitnya anak-anak itu ketika belajar. Kapan masa-masa mereka memang ingin menampakkan diri, menampilkan diri. Tapi itu untuk yang ke depan, untuk di tahun depan. Karena tahun sekarang masih belum cukup karena anaknya baru 22, Bapak. Jadi kalau semuanya OSIP nanti bahaya, gak ada anggota. Iya, iya. Insya Allah. Selanjutnya, selanjutnya eh, untuk yang semester ini, alhamdulillah barusan saja kemarin kita dari pihak sekolah itu kita menyediakan alat praktek, tapi baru satu, Bapak, dan itu alat praktek yaitu kain mori, yang Untuk mana memang jenazah ya. materi kelas 10 itu di fikih itu materinya adalah sholat jenazah. Jadi baik itu yang putri dan yang putra kita latih supaya mereka nanti mampu untuk berkecimpung di masyarakat kalau memang dibutuhkan. Itu. Ya mungkin untuk semester ini yang berjalan baru itu, Bapak, karena kita juga baru jadi kalau menurut saya sedikit-sedikit saja yang penting berjalan. Iya, sip. Sepakat juga saya daripada kita banyak tapi iya, betul. Oke. Oke, oke. Dan kemarin ada masukan juga sebenarnya dari anak-anak bahwasanya anak-anak ini eh, ingin diadakan ekskul hadroh, tapi saya masih bingung untuk mencarikan pelatihnya. Karena yang MTS, jujur yang MTS itu sudah punya pelatihnya. Dan itu saya tanyakan kepada mereka yang gimana kalau sama pelatihnya, apakah mereka mau nanti diperinikan lagi. Sama kemarin
kebetulan saya juga tanya, ada lagi ekskul yang dibutuhkan untuk anak-anak ini, mintanya ada silat, tapi nanti dulu lah kalau silat. Mungkin yang untuk sementara hadroh itu. Tapi masih dalam rencana, belum belum implementasinya, karena kita masih mau mencari pelatih, dan ini juga kita mau uh, musyawarahkan lagi dengan yayasan. Mungkin ada masukan dari yayasan tentang pelatihnya. Mungkin itu Bapak untuk sementara ini. Alhamdulillah, saya sudah mendapatkan eh, poin-poin penting dari dialog kita, Pak Bayu. Alhamdulillah, Oke. dengan madrasah yang masih awal, tetapi sudah program-programnya sudah luar biasa sekali. Saya tadi sepakat sekali tadi kayak OSIM itu biasanya sangat melekat dan itu kan untuk melatih leadership ya, kepemimpinan anak-anak kita ke depan seperti pramuka juga. Saya kira pramuka itu salah satu pendidikan karakter yang melekat untuk anak-anak kita karena eh, mendidik itu kan bukan mendidik pikiran tapi itu juga hati itu karakter Iya, juga. Saya kira itu mudah-mudahan segera terrealisasi nanti bisa diajukan iya. aja tuh anu ke dekat apa ke Warcap ya Keluar ke cap, iya. Warcap cabang. Ha, nanti mudah-mudahan bisa segera keluar SK-nya, SK Gudepnya Pak. Amin. Amin. Terima kasih Pak Bayu atas waktunya. Iya, Alhamdulillah, sami-sami. Insya Allah bisa Pak. kita bersilaturahim meski lewat Zoom meeting. Iya. Saya yang banyak berterima kasih. Ya, insya Allah saya akan senang apabila dibimbing sama Bapak. Mana yang menurut menurut Bapak mungkin kurang pas, silahkan eh, silahkan ditegur saya Pak gitu. Saya masih baru soalnya, masih muda Sama-sama ya juga, Pak. tergolong muda. Udah luar biasa sih Bapak. Udah apa pencapaiannya sudah melampaui ya. eh Mungkin minta doain juga Pak saya bisa bersilaturahim berkunjung ke sana gitu. Iya, amin, amin. Demikian dialog coaching kita kali ini Pak Bayu. Semoga kita bertemu Iya, Pak. kembali. Iya, Bapak. Minta maaf jika ada salah khilaf Pak Bayu ya. Jadi saya juga minta maaf kalau ada salah hilaf dari perkataan apapun, itu saya minta maaf, Pak. Ya, Assalamualaikum sampai-sampai ya Pak. Iya, Eh, Pak. Assalamualaikum. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup Pak ya. Iya, Bapak. Silakan.